tanda kutip media ini punya banyak bahan bakar untuk membuat orang panik, terancam, takut, waspada. Perkara kalian stres, saya nggak mau tahu, kira-kira Nah gitu. iya, dan sekarang jadinya banyak banget nih Kang. Jadi banyak banget judul-judul yang jadi kayak clickbait. Memang Judulnya apa, ternyata isinya apa. Media itu katanya tidak boleh memberitakan sesuatu yang sifatnya itu kayak apa, punya emosi Beropini sendiri. sendiri. Jadinya beropini nanti kalau Iya. hasilnya. Sementara kalau lo lihat itu semua judul-judulnya itu semua pakai seperti opini semua. Nah sekarang ancaman itu sudah bukan bentuknya nggak fisik lagi. Dari baca berita. Iya. Lu baca berita tegang, takut. Kasih tekanan banget loh Kang. Tekanan lah. Iya. Contoh keracunan MBG. Jujur aja jumlahnya gitu. Mungkin secara angka nggak terlalu, tapi secara pemberitaan itu membuat alert. Orang tua yang anaknya dapat MBG takut Kang. Sementara anaknya yang nggak baca berita makan-makan aja tuh. Iya. Nah, ketemu lagi sama Kang Motul. Halo Trias. Nah, di ngoprek kali ini kayaknya seru banget nih Kang kalau kita ngebahas soal stres. Stres. Saya stres gak nih Kang? Ada apa ya? Nah Kang, ini kan banyak banget nih. Ini entah bisa disebut fenomena atau memang ya sudah terjadi banyak di kalangan gitu ya. Ada anak muda mengalami, orang tua, generasi manapun kayaknya mengalami nih yang namanya stres ya. ini. Oh iya benar. Wah itu benar. Apalagi in this economy gitu ya. Orang banyak bilangnya gitu karena ya semuanya serba kayak dar-der-dor gitu Kang. Tidak pastilah, Yes, inilah, itulah. bener, Kang. Ya. Ditambah lagi ya banyak banget kan sekarang kita dapat pemberitaan yang sama dar-der-dornya gitu Kang. Nah Kang, pertanyaannya nih Kang. Iya. Kita ngelihat banyak banget pemberitaan yang wah banget, yang bikin bahkan orang juga terkaget-kaget gitu. Entahlah soal ekonomi dunia, ekonomi Indonesia, situasi ekonomi yang tidak menentu ini. Jadi intinya media bikin tambah stres gitu ya. Nah, saya mau ngomong gitu tapi kayak nggak enak gitu ya Kang ya. Nah, pemberitaan sekarang tuh highlightnya kayaknya kok jelek, negatif semua nih Kang. Nah, gimana nih kalau dari Kang Motul melihat banyak media yang mainin isunya kebanyakan negatif dan kayak mendorong orang jadi makin gila nih, panik banget nih gue, ntar gue gimana hidup gue nih, kayak gitu nih Kang. Wih, iya ya. Sebetulnya kalau ini karena kita ngebahasnya tentang ini ya, kreatif apa semua tadi, ya nyambung sih nanti. Karena gini nih, ini gue harus jelasin juga kenapa. Pertama media dulu ya. Kenapa sih si media kok sekarang kayaknya sering banget ya bikin kayak pemberitaan tuh hampir nggak ada berita baik lah kira-kira gitu. Sebenarnya mah faktanya ini terjadi karena persaingan dengan media sosial. Jadi media massa atau media online itu memang sedang bekerja keras berebut atensi atau perhatian publik termasuk klik dengan media sosial. Situasi ini memang membuat mereka tuh putar kepala, banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Jadi memang pusing gitu loh. Terlebih lagi menurut gua si pemegang kebijakan di media ini rata-rata orang lama. Orang di eranya masih media cetak, media elektronik, sementara sekarang udah media interaktif. Jadi udah memang nggak nyambung. Solusinya mau pakai pengalaman media cetak nggak nyambung. Mau pakai media elektronik, TV nggak nyambung. Nah ini yang akhirnya membuat jadi susah. Sementara iklan mau nggak mau harus berbagi dengan media sosial, kira-kira gitu. Jadi kalau itu masalahnya. Akhirnya si media ini mau tidak mau harus merebut atau berebut ngambil perhatian publik lewat pemberitaannya. Nah ini mulai masuk ke media sosial dengan teori mencuri perhatian itu memang harus banyak cara sebetulnya. Cara pertama itu ada yang orang bilang istilahnya honey trap. Jadi iming-iming pemanis. Biasanya cewek seksi, paha, dada. Nah masalahnya di pemberitaan itu nggak mungkin ada, nggak mungkin dipakai. Kemudian ada lagi yang iming-imingnya itu bentuknya berupa kayak potongan harga, diskon. Itu orang tuh tertarik tuh. Nah kebayang kalau kamu punya brandnya itu cuman velg mobil atau ban mobil, tapi cewek cantik dengan diskon. Rasanya orang
mudah tertarik gitu ya untuk ngeklik. Ketika ngeklik harga isinya beda mah masalah lain. Yang penting, nah media itu mencoba yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara menyentuh rasa waspada manusia. Jadi ada emosi manusia yang sebenarnya menarik perhatian itu adalah ketika situasinya waspada atau terancam. Kalau enggak, manusia tuh santai-santai aja, nggak penting. Tapi kalau udah dicolek kewaspadaannya, sensor waspadanya, itu dia akan nengok. Nah, celakanya si waspada ini nih kayak trigger alert yang mau nggak mau hanya muncul ketika ada ancaman, makanya disebutnya dengan berita itu harus dengan nakut-nakutin. Fear mongering. Jadi dibikin supaya lo takut, lo harus baca akhirnya. Lo klik, lo baca. Pajak akan naik. Ancaman itu. Waduh, ini akan ini. Pas dibaca ternyata enggak. Pas ini enggak. Dengan dalih, lo pembaca judul sih, lo nggak baca artikel. Ya masalahnya otak respon pertama itu memang bacanya dari yang emosi dulu, ke trigger dulu. Nah ketika lu terancam, lu jadi punya atensi dan lu perhatiin, lu klik tuh. Nah ternyata cara itu efektif. Dan cara itu tumbuh subur ketika apa? Ketika di masyarakat terjadi kompetisi atau pertarungan. Kalau dulu pertarungannya cuma di sepak bola, antar klub, apa semua. Sekarang pindah ke politik, pindah ke pemerintahan, pindah ke pendukung presiden. Jadi tanda kutip media ini punya banyak bahan bakar untuk membuat orang panik, terancam, takut, waspada. Perkara kalian stres, saya nggak mau tahu, kira-kira gitu. Nah iya, dan sekarang jadinya banyak banget nih Kang. Jadi banyak banget judul-judul yang jadi kayak clickbait. Memang. Judulnya apa, ternyata isinya apa. Itu ya, artinya itu kan jadi kredibilitas media kita sekarang. Gimana tuh Kang? Berarti nggak ada bedanya dong sama media sosial yang isinya akun-akun homeless media atau seperti apa tuh Kang? Iya, nah itu juga akhirnya menjadi dilematis. Makanya kejadian itu ada banyak media yang dituntut, Tempo dituntut, banyak lah, Kompas juga pernah. Jadi akhirnya semua itu karena merasa kayak ini kayaknya. Nah sementara media itu masih pasang badan dengan bilang bahwa kami adalah pilar keempat demokrasi. Kalau kamu tidak ini menuntut kami membungkam gitu. Nah sementara jargon itu menurut gua ya itu sudah nggak relevan karena apa? Sebentar. Lu menjadi corong demokrasi ketika kami semua rakyat itu nggak punya tempat untuk bersuara. Karena tempat untuk bersuara saat itu ya tidak ada kecuali media. Jadi si media cetak, koran, majalah itu tuh benar-benar menyuarakan opini atau hasrat atau kegelisahan kami gitu. Zaman itu. Nah tiba-tiba masuk ke media elektronik. Lebih lengkap lagi karena apa? Kita bisa diwawancara, bisa ada gambarnya. Nah sekarang era media sosial, sebelum kalian memberitakan pun kami udah bersuara sendiri, kira-kira gitu. Iya benar. Ini jadi susah tuh anomali. Kamu membungkam pendapat, perasaan mah yang ngomong di medsos juga pada bebas-bebas aja kok. Ini jadi dilematis. Nah tapi apakah media sosial itu artinya tempat yang aman dibanding ini? Enggak juga. Kalau tadi ngomongnya stres, kedua-duanya ini memang menjadi sumber stres di zaman sekarang. Nah ini yang akhirnya membuat tren slow living lah, healing lah. Karena emang udah mau meledak gitu. Karena memang ya kita sendiri mengalami lah di lingkungan kita gitu Kang. Baca berita, wah rupiah kita nolnya mau dihilangin nih. Nah itu juga. Ini duit gue bakal jadi berkurang nih gitu kan. Redenominasi jadi kita pengetahuan kita soal berita juga penting ternyata ya Kang ya. Literasi kita soal ekonomi juga ternyata penting supaya kita bisa membaca berita ini ternyata nggak langsung mentah-mentah gitu ya. Padahal banyak banget manfaatnya gitu loh ya Kang ya. Iya, jadi kan gini sebetulnya. Balik lagi ya, pemberitaan itu dulu kenapa menjadi penting dan sangat penting bahkan diandalkan oleh masyarakat atau publik. Karena mereka itulah yang selain bisa menyampaikan pendapat,
gagasan, bahkan kegelisahan kita, tapi juga bisa memaksa tokoh, pejabat, aparat atau pemangku kebijakan itu ditanya gitu loh. Diminta pertanggungjawaban, itu yang disebut dengan klarifikasi. Coba tanya deh, bener gak nih dikonfrontasi. Jadi, nah sementara sekarang enggak. Jadi kayak wartawan, kok wartawan nggak nanya sih kayak gini? Kok wartawan tahu itu salah, kok nggak dikoreksi sih gitu? Betul. Jadi sebenarnya loh, ini kita tuh harus, kalau tadi kamu bilang berarti kita harus pinter ekonomi. Lah kita mau pinter semuanya, kan nggak mungkin. Pertanyaannya adalah, lah ini wartawan ekonominya bagaimana sih gitu? Iya benar. Kenapa lu nggak menjelaskan sejelas-jelas dan semudah supaya kita paham? Kok malah nakut-nakutin? bener Kang. Iya, kalau zaman dulu kita wajib ada 5W 1H gitu. Ya betul, kan dijelasin semua. Iya, beritanya juga harus berimbang. Kalau kita ngebahas apa harus ada, ternyata ada ini nih. Iya. Nah kalau sekarang ngelihatnya kayak media kita malah bertugasnya apakah memang dititipin untuk menakut-nakuti atau seperti apa nih Kang? Nah itu maksudnya memang jadi susah ya. Ketika misalkan, karena balik lagi suka tidak suka tadi itu ya, balik lagi media ini sedang dalam kondisi alert, terancam, nggak bisa gajian lah, mesti inilah bayar hutang lah, itu kan stres ya. Nah bedanya stresnya ini dialihkan atau ditumpahkan ke pekerja-pekerjanya. Sementara pekerjanya di rumah stres, atasan stres, nyari berita stres, naik kendaraan di jalan stres, terus pelariannya kemana? Udahlah bikin artikel ini, karena itu yang paling mudah dia lakukan. Iya ini serba salah akhirnya. Kalau memang situasinya jadi kucing-kucingan kayak gini, tetap susah gitu. Tapi hal ini terjadi mungkin nggak sih Kang, karena memang pembaca kita saat ini atau pengguna media sosial kita saat ini kebanyakan generasi muda gitu. Jadi bikin judul beritanya harus yang kena nih langsung. Karena kan kalau zaman dulu sebenarnya berita-berita judulnya kayak lebih baku, lebih kaku dan nggak bikin orang takut gitu lah Kang. Kalau sekarang kan beda banget nih. Ini pengaruh nggak sih Kang, apa dari pembaca kita lebih banyak anak muda atau kayak gimana? Kalau gue sih ngeliatnya bukan anak muda atau tidak anak muda ya, lebih kepada tadi itu persaingan atau kompetisi antar media ini memang membutuhkan. Jadi ibaratnya saling pada cari perhatian untuk diklik gitu loh. Colek kita dong. Akhirnya dengan cara apa? Ya dia nggak bisa seksi-seksian, minim-miniman, yang bisa adalah takut-takutin. Sekarang siapa yang nggak cemas ketika ada berita Atlas atau yang meteor mau nabrak bumi, Atlas 301 apa lupa gua. Ini kan kayak mendekati bumi gitu. Wah, ketakutan, ada apa nih kayak gini. Ada lagi yang tentang misal apa ya. Jadi ada banyak pemberitaan itu memang yang bikin kita cemas, bikin kita khawatir. Nah bedanya kan kalau stres ini datangnya dari sesuatu yang tidak kita lihat, ini nih memang membuat kita jadi mudah sakit lah. Si badan tuh kita nggak bisa kontrol itu maksudnya kayak gitu. Tapi kalau macet, kita lihat macet, macet nih, kesel. Tapi pas lihat Google Map, ternyata cuma sampai 2 kilo doang. Itu tuh kita udah bisa ukur. Gua nggak perlu kesel, gua nggak perlu mengeluarkan hormon ini, karena nanti juga beres gitu. Iya. Tapi kalau tidak kelihatan galian, ini kenapa digali? Nggak ada alasan yang bisa menjelaskan kenapa ini mesti digali. Perasaan ini tidak apa-apa, apalagi di musim hujan, bakal macet, bakal begini. Ditanya kapan selesainya nggak tahu. Gimana nggak stres ya Pak? Iya benar. Jadi kita nggak punya ukuran ujungnya di mana. Kita jadi membayangkan itu yang bikin stres sebetulnya. Dan itu gak ada hubungan dengan tua muda gitu loh. Apalagi anak sekarang. Benar. Secara mental mereka gak siap, kena yang begitu, pelariannya juga gak terlalu tahu mau kemana, dan apa-apa biasanya ditelan sendiri. Ya udah, anak umur berapa udah kena stroke itu kan. Aduh ngeri banget. Ya iya gitu emang penyebabnya. Dan mengerikannya adalah data dari We Are Social itu penggunaan media sosial kita tuh tinggi banget Kang, sampai 3 jam lebih ya. Screen time kita. Jadi kita scrolling terus dan itu akan menambah terus rasa stres kita makin tinggi terus. Betul sekali. Jadi gini nih gue mau coba jelasin sejarah stres dulu ya. Maksudnya jangan sampai stres ini disangka kayak penyakit yang harus dihilangkan gitu.
Karena stres itu sebenarnya sama seperti kita lupa. Oke. Fungsinya adalah justru untuk menyelamatkan kita. Kalau kita nggak lupa, kita akan hidup dalam trauma terus. Untung kamu lupa. Bener juga sih Kang. Ada sesuatu yang kita nggak mau inget, jadi kita lupain aja gitu ya. Iya, ingat apa sedih, setelah itu udah. Iya. Kebayang kalau lu nggak lupa, nempel terus. Itu trauma. Nah, stres ternyata secara kedokteran itu memang awalnya adalah reaksi badan atas sebuah ancaman. Jadi lu dipaksa untuk sigap gitu loh. Buk, ayo bangun. Itu banjir, bangun. Jadi jangan kaget kalau kamu ngeliat ada ibu-ibu kaget mobilnya rupa direm tangan, mundur mau kena anaknya. Itu bisa seketika nahan, kuat itu. Coba kalau suruh dorong sekali. Nggak kuat. Nah itu jadi ternyata reaksi tubuh yang gitu ya. Nah caranya apa? Dia ada ancaman. Nah ini hormon ini kasih tahu alert gitu. Nah alert ini pilihannya cuma 2, fight or flight, lawan atau kabur. Cuma 2 itu. Tapi kedua-duanya itu butuh tenaga lu tambah. Makanya karena butuh tenaga tadi, lu butuh pasokan oksigen dari semua sel darah. Darah lu jadi jantung lu memompanya alert ini bahaya gitu. Nah satu lagi adalah gula darah lu naik karena apa? Lu butuh energi. Di saat itu lu lawan harimau gitu, anjing harimau, gue lawan. Setelah lawan, ketika itu harimau mati, di situ gue lihat bahwa ancaman gue selesai. Nah di saat itu juga kita akan keluar tuh hormon-hormon yang menenangkan. Jadi berganti secara biologis, secara psikologis saya sudah tidak terancam, saya lega, saya plong, tidak takut. Jadi stres itu menyerangnya 2, psikologis dan biologis. Nah sekarang tidak ada harimaunya, nggak kelihatan. Nah itu dia ancamannya sekarang nggak kelihatan nih. Betul. Dari sosmed nih. Betul. Nah belum sampai sosmed. Ancamannya adalah misalkan kita nggak tahu bahwa perubahan iklim. Bener gak sih? Oh hujan. Oh iya. Nah kelihatan tuh. Wah musimnya berubah. Ini harusnya hujan kok jadi. Kelihatan. Kalau tidak kelihatan susah. Dilihatin sama TV, es mencair. Wah kelihatan gitu. Ancamannya apa lagi? Perang. Coba kalau zaman dulu. Kamu zaman gue muda ya. Muda. Masih muda sekarang. Masih muda sih. Jadi ada namanya perang Iran-Irak. Itu yang ditayangkan di TV itu tuh yang benar-benar yang perang. Tapi kita hari-hari biasa aja karena kita tahu itu tuh tidak mungkin sampai ke Indonesia. Tapi ketika itu terasa, apalagi ada suaranya, dong, baru terancam, gitu. Nah sekarang secanggih-canggih manusia, media itu sudah bukan di TV lagi, bukan di media cetak lagi, tapi di ponsel yang tadi kamu bilang. Yes, benar. Di scroll. Nah di saat bersamaan mereka itu bersaing cari perhatian lewat itu tadi. Akhirnya anak-anak muda ini yang dipikirnya adalah ya kehidupan tuh ya begini. Ancaman itu ya dari bos gua. Tapi ketika gua kabur, bos gua udah nggak ada. Gua merasa lega. Gue merasa seperti harimaunya sudah mati. Tapi besok gue balik lagi, itu harimau hidup lagi. Dan itu pertanyaannya, lu sampai kapan kayak begini? Secara insting gue mendingan resign. Jadi resign itu sebenarnya bukan membunuh harimau, tapi lu kabur dari si harimau itu. Kan fight or flight ya. Ketika lu flight, lu pergi. Dan yang lu lupa, si bos yang lu anggap harimau ini, lu anggap cuma di situ, tapi ketika lu masuk perusahaan baru, ada di tempat lain. Bedanya lorengnya aja beda gitu. Yang ngatur macan, yang ngatur harimau. Jadi secara naluri manusianya, secara biologis, sensor error. Lu terancam atau tidak, dan secara psikologis, lu pikir lu selesai padahal tidak. Dan itu bahaya sebetulnya. Jadi kayak lu kehilangan arah gitu, badan lu jadi kayak kita mesti apa, dan ketika itu error. Mulai tuh ketika ada badan lu drop dikit, lu gampang kena sakit apa sih? Iya gitu. Efeknya panjang sekali ya dan, Kang ya. Dan iya efeknya, dan yang paling mengerikan tuh adalah
si hormon-hormon ini itu bekerja itu kan sangat ini ya, karena nyambungnya ke psikologis. Nah itu tuh makanya ada orang sekarang dokter bilang masih muda kena stroke. Ternyata bukan gara makanan tapi gara-gara pikiran. Ya itu. Mental health itu. Mental health betul. Begitu. Nah terus kita sebagai manusia yang hidup bersosialisasi, kita juga dan mau tidak mau scrolling terus. Hidup kita memang sekarang dekat banget ya, era digital gitu ya Kang. Nah terus kita sebagai manusia biasa yang dekat dengan stres ini gimana nih Kang cara healingnya? Jadi nyebutnya bukan cara healing. Bukan ya? Jadi gini, kalau healing itu kan lu udah kena berarti kan. Sebaiknya jangan kena lah kan, kira-kira gitu. Jadi sebetulnya disebutnya pengalih. Bagaimana lu mengalihkan si stres ini nih jangan menyerang atau keluar di waktu yang tidak tepat pertama gitu. Dan ketika lu kena tekanan tadi, stres tadi, bagaimana rilisnya, dalam arti pengalihannya kemana nih? Biar karena kalau lu tolak itu lu seperti melawan badan lu sendiri. Jadi kayak lu bukan melawan singa, permasalahannya gitu ya. Wah itu bisa skizofrenia. Nah itu jadi kalau dari yang gue baca sebetulnya ada hal-hal ini nyebutnya apa, alami atau manusiawi, ini purba juga zaman dulu. Yaitu adalah ketika lu punya tekanan seperti tadi, lu setelah melawan harimau lu selesai, itu kan masih. Nah, cara menenangkannya gimana? Ada yang bentuknya having sex, ada yang cukup bergumul, nah itu lu relax, otak relax. Jadi secara hormon juga lu akan keluar hormon baru untuk menurunkan yang sebelumnya tadi harus alert. Kemudian secara psikologis lu jadi tenang, damai gitu. Kalau apa zaman kerajaan dulu kan pasti kan wah dikelilingi, lu bayangin lu perang zaman Romawi itu, lu habis perang lawan pasukan mana, itu berdarah-darah dan setiap detik lu harus alert. Iya. Gila kan lu, alert di depan gua musuh, di sini ada panah, di sana. Jadi kayak lu kayak dalam tiap menit lu kayak di ospek terus gitu loh. Kayak tegang terus gitu loh. Dan ketika ada trompet bilang selesai, kita perang sudah menang. Itu kan kayak rilis gitu banget itu ya. Nah di saat kayak gitu, lu sudah tidak terancam, lu pulang ke tenda tenang. Lu makan, itu cuman kenyang doang, tapi hormon dan psikologis lu tiba-tiba ada perempuan, wah itu lu having sex. Nah dari situ mulai tuh setiap orang kemana, perangnya udah enggak, akhirnya perangnya dalam bentuk apa? Lu kerja keras, lu naik kapal, melawan ombak, itu kan tegang terus kan, wah badai apa semua. Tapi pas lihat pulau, wah land ho, nyampe itu tenang, turun cari perempuan, having sex lagi. Oke, jadi itu ya sejarahnya iya, itu. Memang gitu. Nah itu yang membuat orang tuh dalam rangka lu supaya nggak stres itu loh. Iya. Nah ketika udah nggak ada si perang apa semua tadi, ya mulai kepikiran, wah terancam, posisi gue terancam oleh saudara gue, adik gue, sepupu gue. Nah itu kan kerajaan Roma gitu. Iya. Wah nanti ke tahta gue dia rebuti, Game of Thrones lah. Ya udah, lu hajar sana sini. Nah sekarang ancaman itu sudah bukan bentuknya nggak fisik lagi, dari baca berita. Iya. Lu baca berita tegang, takut. Kasih tekanan banget loh Kang. Tekanan lah. Iya. Siap-siap akan ada ini, kepikiran. Nanti anak gua gimana? Contoh, keracunan MBG. Jujur aja, jumlahnya gitu. Mungkin secara angka nggak terlalu, tapi secara pemberitaan itu membuat alert. Iya benar. Iya kan? Orang tua yang anaknya dapat MBG takut Kang. Sementara anaknya yang nggak baca berita, makan-makan aja tuh. Iya. Apa itu sebuah ironi maksud gua? Guru yang baca ketakutan, tapi karena takut, jadi serba salah. Nanti apalagi kereta api wus, hutang. Sebenarnya kalau wusnya doang bermasalah, bagi saya apa urusannya? Tapi ketika dibilang apa coba? Oh ini akan jadi hutang negara dan akan jadi beban rakyat. Jadi kena kitanya. Iya. Jadi panik. Tiba-tiba ada yang berusaha menghubung-hubungkan lagi. Iyalah itu udah hutang, yang menikmati hanya masyarakat Jakarta dan Bandung aja. Orang Sumatera tidak. Saya lupa yang ngomong siapa itu. Ada di komen banyak Kang itu. Itu kan kayak gini, loh Anda lagi memantik
kesadaran orang Sumatera untuk ikut terlibat situ. Itu kan dibikin tadi itu. Iya, padahal kan tahu Sumatera juga orang Jakarta jadi nggak menikmati. Kan gitu ya sebenarnya secara logika ya. Iya. Padahal yang namanya pemerataan itu nggak boleh begitu ngitungnya. Iya, benar. Ini kita lagi berbangsa dan bernegara. Nah, itu semua tambah lagi dengan medsos. Iya, benar. Di luar media media online tadi. Ada konflik antara tukang ini dengan tukang ini, kita jadi baca, nggak penting-penting. Artis cerai kita baca kepikiran, padahal keluarga bukan, berdampak juga enggak. Tapi perasaan istilahnya kepo itu sebenarnya membebani. Bilangnya, enggak, gue mau biar rekreasi. Itu perasaan lo aja berrekreasi, padahal lu dalam kondisi alert terus. Lu bangun tidur, sini jadi cerai nggak ya? Buset. Nggak penting banget padahal buat hidup kita gitu ya Kak. Nggak ada urusannya juga. Nah, ada juga kemarin kan sempat ada heboh-heboh anak menteri lah bikin story kalau di 2030 bakalan ada krisis lagi. Itu kan juga hal yang menakutkan ya Kang ya. Dan kadang media-media juga jadinya gua kutip anaknya si ini nih dan gue jadiin berita. Padahal faktanya belum tentu itu terjadi gitu. Dan sebenarnya media-media sekarang kalau Kang Motul lihat, mereka megang data nggak sih untuk membuat sebuah berita gitu supaya tidak menyalurkan semua rasa ketakutan jadi sembarangan gitu. Kalau gue sih ya, gue merasa mereka tuh punya data. Paling tidak mereka bisa mengakses data. Entah itu nanya ke staf menteri atau bahkan ke menterinya sendiri. Sekarang udah gak susah kan gitu. Tapi pertanyaannya, apakah mereka melakukan itu, kita juga nggak tahu. Katakanlah kalaupun mereka melakukan itu, mereka punya data dan mereka memberitakan itu apa adanya. Nanti nggak dibaca juga, nggak diklik juga, mereka nggak gajian. Jadi ini nih memang tadi kayak gue bilang, ini semata-mata dilakukan karena mode mereka ini sedang survive. Sedang survival. Bagaimana? Nah sekarang dilematis juga, serba salah. Kita baca berita, datanya salah, kita mau koreksi, kita nggak dapat koreksi dari mana. Lalu ada yang komentar, ya lu cari informasi sendiri loh. Lah kan ada yang digaji untuk mencari berita atau mencari informasi yang benar. Ya sudah, kita cari Google. Ketika di googling, kita menemui yang benar, kita kasih tahu di medsos, kita diserang. Nanti dibilang bela pemerintah. Iya benar. Jadi serba susah. Sementara orang-orang yang sudah kadung, nah balik lagi karena urusannya tadi bukan ke logika ya, tapi ke rasa. Karena kalau udah rasa itu kan pasangannya cinta adalah benci kan. Jadi kalau orang sudah benci dengan pemerintahan, apa yang diomong itu udah nggak bisa dengar. Itu tuh memang ilmunya begitu. Secara psikologi. Jadi yang kena itu sudah emosi. Kalau logika, fakta, data, lu nggak setuju ketika dikasih angka yang benar atau fakta yang benar, ya sudah lu terima mau nggak mau. Ya kan lu nggak bisa debat. Betul, bumi itu bulat nggak datar. Kasih bukti gue begini. Oh iya, ya udah. Walaupun secara emosi gue nggak mau terima nih, ini harga diri gue jatuh nih. Tapi fakta sudah begitu. Nah masalahnya ketika orang sudah pindah levelnya udah nggak ke logika tapi ke rasa, emosi. Itu udah nggak masuk akal. Jadi kayak lu tahu lu salah tapi kok lu masih ini ya. Nah itu tuh repot tuh. Itu gue pernah kasih contoh. Itu sama seperti kamu sudah punya rencana mau belanja apa aja ke toko, udah dibelanjain, pas deket kasir ada barang-barang yang nggak perlu tapi kamu kepantik dengan diskonnya. Ini akhirnya lu mencari pembenaran lu sendiri untuk tetap beli itu barang. Padahal secara fakta lu gak butuh tuh ya. Itu bisa lu beli loh. Kapan lagi, sayang Oh kalau beli 2 dapat 1, lu malah beli 2. Lu buat siapa? Nanti buat adik gue deh. Lu kebayang gak? Lu merasionalkan logika lu sendiri demi membela rasa lu. Yang penting gue harus beli. Karena nih katanya Senin udah gak ada nih. Senin harga naik. Ya, itu yang akhirnya digunakan oleh para pembuat iklan dan pembuat berita dengan cara kayak gitu. Artinya media sekarang membenarkan cara mereka membuat judul yang menakutkan itu supaya masuk ke rasional
orang membaca ya Kang ya? Itu pertanyaan gue banget tuh. Setahu gue nih, mungkin gue salah juga. Media itu katanya tidak boleh memberitakan sesuatu yang sifatnya itu kayak apa? Punya emosi. Emosi Beropini sendiri. Beropini gitu. sendiri. Jadinya beropini nanti kalau Iya. dari sini. Sementara kalau lu lihat itu semua judul-judulnya itu semua pakai seperti opini semua. Oh ternyata itu kan kalau beropini, makanya kalau tadi kamu bilang kenapa berita zaman dulu tuh tulisannya kayak yang datar-datar aja. Ya karena memang dia tidak boleh ada. Betul. Kira-kira gitu. Gua nggak tahu ini yang harus kecek siapa, yang harus mengkoreksi siapa, atau yang memberikan sanksi ini siapa. Jangan-jangan tidak merasa perlu sanksi. Nanti ketika ada yang mengkoreksi dibilangnya pendukung pemerintah atau pembenci media, iya. Ketika dibilang pembungkaman, jadi nggak tahu tuh. Ya apakah publik yang harus pada melek sendiri? Ya nggak bisa diharapin begitu juga kan, nggak bisa dong gitu. Ya, tapi ya itu memang menurut gua situasi yang dilematis lah buat semuanya. Iya. Dan harusnya sebenarnya media nasional besar ya harusnya beda dong dengan media-media sosial yang sebenarnya di akun-akun homeless media. Tapi sekarang ini malah jadi kayaknya sama rata Kang. Sama, betul. Bahkan banyak banget media-media besar nasional kita yang di repost ulang berita-berita yang ada di akun media sosial gitu. Lucu kan jadinya Kang. Bahkan udah bisa sekarang kayak media bikin pemberitaan, narsumnya itu akun. Ya. Kan aneh. Cuman gara-gara dia posting, ini ideal ya menurut gue ya. Ada sosok siapa gitu, dia nge-posting. Idealnya itu gue kontak. Iya. Pak, saya boleh tanya nggak Pak tentang tweet Bapak barusan? Dijelasin lengkap itu. Di kepala gue tuh kayak gitu harusnya wartawan tuh. Iya. Betul. Jadi bukan sekedar ngutip aja. Gak cuma repost doang. Menurut Mahfud MD adalah gini. Sesuai apa yang dia postingkan di X lah. Oh jadi lu baca di X terus ngapain lu beritain? Gue juga baca kok. Yang gue butuh adalah lu udah konfirmasi belum ke Pak Mahfud misalkan gitu. Dia bisa jelasin lebih lengkap gak? Kan gitu harusnya. Nah, tapi gue gak tahu tuh siapa yang mesti melihat ini salah atau tidak atau gue gak ngerti deh. Iya. Itu artinya apakah Dewan Pers harus gak ngerti ikut? Apakah kita harus dari Komdigi bisa, kira-kira bisa gak sih Kang? Gak bisa. Itu mah yang ideal dan pasnya itu memang dari pihak pers sendiri. Dari awak pers lah. Mau itu lewat Dewan Pers, mau itu lewat AJI, mau lewat apa ya terserah. Karena gini ya, agak aneh tuh kalau menurut gue ya. Di sisi lain misalkan gini, contoh pers tadi ya. Itu kekuatan adanya di si asosiasi keprofesian tadi. Mau itu Dewan Pers. Jadi ketika ada masalah ya diselesaikan sendiri gitu. Tapi ada di satu sisi justru nih pemerintah gak ngapa-ngapain nih bukannya. Nah menurut gua harusnya kita aja ngapain di pemerintah. Iya. Nah tapi ya begini, jadi ketika terjadi di media dan di pers kayak begini, kita bingung sebagai rakyat mau mengandalkan mereka nggak bisa, kayak nggak ada niat mau membenahi. Bahkan yang salah mereka kayaknya tutup mata. Dan ini kan udah berulang-ulang dengan segala jenis macam. Iya benar. Nah itu pertanyaannya, terus kita mau nunggu siapa kok kayak gini? Iya. Nah kalau Kang Motul sendiri ini ngelihatnya idealnya media itu gimana sih menyajikan beritanya yang menurut Kang Motul nih ideal dan harus dilakukan di era digital ini kan ya. Kembali lagi. Ya kalau menurut gue ya sebetulnya sebelum sampai kepada pemberitaannya yang idealnya, yang mesti dirombak total, yang sudah sangat terlambat, itu adalah mencari skema bisnis baru. Tidak ada cara lain. Ya benar. Oke, karena kembali lagi media masa sekarang sudah hidupnya dari situ. Beda ya kalau misalnya ya skema tuh apapun pokoknya yang bisa jadi bahan bakar pembiayaan si pemberitaannya. Terserah mau bentuknya apa. Tapi itu dulu. Selama media pemberitaan hanya mencari hidupnya dari uang iklan, percayalah. Nggak akan ketemu. Karena apa? Di media sosial itu tuh udah tempat iklan yang paling ideal. Di mana
si pengiklan itu bisa mendapat angka dan pembiayaan dengan analitik yang paling fair. Iya. Ditonton sekian, bayar sekian. Iya. Kalau dulu kan enggak, terserah medianya mau ngasih getok harga berapa. Iya, benar. Sebagai orang yang punya iklan, punya brand, ya ini angka ini paling benar. Pertanyaannya, kamu bisa nggak menandingi angka ini dengan lebih benar? Faktanya nggak bisa. Dan mau bagaimana? Emang begitu murah? Makanya Google kayak hehe, beritanya yang bikin siapa? Yang dapat duit dia. Ya karena dia yang punya ukuran metriknya. Iya. Media nggak punya. Nah, jadi itu dulu. Jadi pertama saran gue adalah pikirin skema bisnisnya dulu. Apapun bentuknya, mau tiba-tiba jadi IP kayak, mau jadi apa kayak, mau donatur kayak apa terserah. Kalau mau ideal menurut gue, pertama semua media besar yang nasional udahlah ngaku kalah, nyerah, lalu berserah diri pada pemerintah, bilang oke, saya ngaku kalah, sekarang tolong bisa nggak kita kasih solusi, kita tetap kasih pemberitaan tapi dengan cara bikin kayak dana abadi. Dana abadi itu jebret masuk ke rekening, itu diputer, jadi dia tetap bikin berita tapi dengan perjanjian yang sama, itu nggak boleh ini, bukan nggak boleh kritik ya, kritik silakan aja, tapi dengan hidupnya ya dari uang dana abadi tadi. Jadi iklan mah tambahan aja, nggak ada iklan ya nggak apa-apa. Kira-kira gitu. Nah itu mungkin itu kan sama kayak di mana di beberapa pemberitaan kayak di BBC apa, itu kan santunan dari negara bukan pemerintah. Jadi ya mereka hidup dari situ. Nah kalau enggak iklan, aduh. Dan semua sekarang kayaknya brand-brand juga lebih memilih influencer, mikro-influencer ya Kang ya, untuk gedein brand mereka gitu. Ya karena tadi itu, karena lebih terukur. Iya, lebih terukur. Metriknya iya. Ya gimana, misalkan saya pasang iklan 10 juta, mahal apa murah? Kan relatif. 10 juta yang nonton 100 orang. Dikit lah itu mah. Iya kan? Oh berarti mahal ini. Tapi kalau lu keluar 10 juta, yang nonton 10 juta orang, jadinya murah. Iya. 10 juta yang nonton 50 juta, makin murah. Kan gitu-ngitungnya. Nah sekarang kalau, jadi buat si pengiklan, kita nggak penting angkanya berapa, tapi ukuran metriknya dapat apa nggak buat kita, gitu aja. Iya. Itulah mungkin apa artinya kita melihat sekarang banyak banget media-media nasional tuh sekarang nyeburnya ke media sosial loh Kang. Mereka lebih aktif di media sosial. Mau tidak mau, karena duitnya di sana. Iya. Jadi ibaratnya kamu pasang iklan di saya, tapi di medsos nanti dapat. Iya. Ya kayak gitu-gitulah. Nah tapi di medsos juga kalau dia dipasang, tapi yang nge-view sedikit, nanti bisa jadi masalah. Akhirnya dibikin judulnya yang gitu-gitu, ngadi-ngadi. Yang menakutkan. Ya itulah, jadi balik lagi ke sana. Tapi memang kalau Kang Motul sendiri ngelihatnya, apakah judul yang rada clickbait, menakutkan ini bagian dari kreativitas? Atau karena tertekan? Sebetulnya suka nggak suka, ya tadi ya karena kita ngomong kreatif. Para pembuat judul ini akhirnya memanfaatkan kreativitas mereka untuk mencari angle yang supaya diklik, tapi saya nggak salah-salah amat gitu. Jadi kreativitas dalam rangka mengakali sebetulnya. Ya kan ini bukan masalah salah atau tidak salah ya, tapi ya bisa memang begitu. Tapi pertanyaannya, lu mau begitu terus kan, gitu kan nggak mungkin. Iya, benar. Ya kalau dalam kondisi tertentu lu tidak ada pilihan, wah gue mesti gimana nih, gue harus selamatin apa gimana, ya udahlah gue bikin judul yang agak gitu-gitu. Tapi kalau mau gitu terus-terusan kan gile juga loh. Iya. Masa nggak ada moral sama sekali sih. Kredibilitas medianya kemana gitu ya Kang ya. Iya, jadi lebih ke situ. Jadi kalau dari kitanya ya saran gue ya pertama kurangin tadi screen time. Jadi jangan juga kita kayak terjebak bahwa sebenarnya kepuasan kita ketika membaca berita-berita kayak begitu itu tuh jebakan. Iya. Jadi hormon yang keluar itu sebenarnya bukan hormon yang sebenarnya kita lagi butuhkan gitu loh. Kita kayak merasa kayak wah, kita merasa kayak anjir gue sekarang jadi kritis ya, bukan, lu tuh jadi lagi alert itu. Lu dalam situasi waspada itu teh. Cuman seolah-olah lu jadi kayak wah gue makin pintar begini nih, gue jadi kayak orang ngomong gue jadi ngerti apa semua gitu.
lu nggak sadar itu tuh hormon yang keluar tuh bukan itu. Itu tuh hormon siaga gitu loh. Siaga atas ancaman. Gua siap diserang sama tweet siapa aja gua siap. Kan gila itu loh. Wah, gua mah siap perang gitu. Gua mah petarung lah. Buset, lu mau ngapain gitu loh. Nah, yang lebih ironis, yang lu lawan ini tuh lu yakin orangnya ada? Kalau harimau ada orang yang bisa lu ukur. Lah ini akun yang lu lawan, akun ini lu tahu itu siapa? Nggak tahu. Akun bodong yang akun bodong berapa orang? Kamu sendiri lawan akun anonimus deh. Namanya misalkan odong-odong digital gitu. Kamu merasa wah tuh gue lagi ngedebat sih ini nih. Kamu nggak sadar ternyata di belakangnya ada 5 orang dan ganti-gantian. Dia mah nggak pakai emosi lagi. Sih. Jadi yang secara psikologisnya mereka juga ganti karena dan nggak baper. Gimana baper orang dia nggak pakai emosi. Sementara kamu itu sepenuh hati. Hormon lu keluar terus dan lu merasa kayak gue lagi ini nih, lagi hot nih. Bukan hot, lu lagi siaga itu bahaya lo. Lu terusin jebol lo. Tapi ngerasa deh Kang, gara-gara banyak berita yang negatif gitu, terus kita jadi kayak alert, jadi kayak ada rasa takut. Muncul jadi cocokologi loh Kang. Iya. Bener loh gitu. Iya. Bener loh gitu loh Kang. Ya itu kan tadi dalam rangka. Jadi ketika hormon lu sudah alert sebagainya kan lu butuh rilis kan. Nah rilis paling gampang adalah cocokologi. Tuh kan kata gue juga apa. Nih tuh kan. Bener kan si ini jadi menteri itu gara-gara gua tuh. Itu bener dari lu atau itu reaksi yang tadi itu. Alamiah itu ya dari hormon dan tubuh manusia gitu ya Kang ya. Wah seru banget sih ini ngomongin stres ini. Lu hati-hati lu udah jebol tuh. Padahal ternyata lagi stres itu ada gitu. Aduh ini seru banget Kang. Stres. Media dengan judulnya yang negatif. Sekarang closing statementnya nih Kang tentang pembahasan kita hari ini. Kalau kata saya, stres itu mau tidak mau memang kita pasti hadapi ya, kita pasti akan terjadi gitu loh. Tinggal kita harus cari pengalih. Nah pengalihnya yang paling gampang adalah kurangi semua ancaman-ancaman tadi. Screen time, medsos kita kurangin. Ada gosip udahlah nggak usah dengerin gitu. Nanti lu malah alert, lu malah siaga gitu. Jadi nggak usah. Terus cara rilis yang lain apa? Ada yang bilang ikutan meditasi, ikutan yoga. Yang penting badan lo harus gerak supaya biologis lo tadi bergerak. Secara psikologis lo harus tenang. Cara yang paling gampang apa? Kalau yang bisa gambar atau coret-coret apa? Karena lo gak sadar tuh, lo kalau gambar ya, lo bikin segi 4. Itu ketika segi 4 itu sudah mau jadi, secara psikologi lo, selesai, accomplish. Gue mau bikin gini, accomplish, selesai gitu. Tapi menjadi masalah ketika lu punya tekanan, kok gambar gue jelek ya. Nah itu jangan. Yang ada lu stres lagi. Karena apa? Ukurannya adalah sesuatu yang tidak lu sanggup. Lu gak bisa gambar perspektif, lu pengen perspektif. Jangan. Jadi makanya orang bilangnya oret-oret aja, doodling. Jadi ngalir aja. Kayak lagi nelfon pacar gitu ya. Wah, satu hal penuh aja tuh. Nah itu tuh lebih rilis. Atau dengerin musik. Nah musiknya juga jangan yang dang itu lu malah jadi yang ini. Ada lagi yang bilang meditasi, yoga atau sholat. Karena di sholat juga kan ada gerakan, ada bacaan, dan lu harus fokus. Jadi jangan mikir yang nanti kalau mati, nanti kalau neraka, sama aja bohong gitu. Ya kira-kira gitulah. Wah seru banget. Terima kasih banyak nih masukannya luar biasa. Sama-sama. Nih Kang Motul. Mudah-mudahan kita para generasi pengguna media sosial nggak stres terus. Iyalah, ya, aduh. Gara-gara kebanyakan scrolling. Ya. Terima kasih banyak Kang Motul. Sama-sama Trias, thank you. Wah kita ketemu lagi di ngoprek lainnya. Bye-bye.